warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan materi mengenai multimedia pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Adapun anggota kelompok saya itu terdiri dari saya Sulfiana, ada Hutami Sukmahayati, Nuriani, dan Firda. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 kedapatan untuk menjelaskan mengenai elemen multimedia. Mungkin sebelum saya menjelaskan apa itu elemen multimedia dan apa saja yang ada pada elemen multimedia, mungkin saya akan memperlihatkan PowerPoint kami mengenai elemen multimedia yang dapat disaksikan di sini. Baik, di sini elemen multimedia. Teman-teman dapat lihat di sini kami membuat PowerPoint di bagian elemen multimedia. Elemen multimedia itu sendiri kan pengertiannya adalah bagian-bagian yang terdapat dalam multimedia. Multimedia kita sudah belajar di pertemuan pertama. Adapun yang dimaksud dengan multimedia adalah media-media atau alat yang terdiri dari banyak unsur untuk memperlancar atau memudahkan kita dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Baik, di sini kan ada 5, ada elemen teks, elemen gambar, elemen suara, elemen animasi, dan elemen video. Di antara 5 elemen ini mereka itu harus saling berkaitan, harus selalu ada di dalam multimedia agar multimedia yang ingin kita buat itu dapat maksimal. Saya akan mencoba menjelaskan satu-satu elemennya. Yang pertama elemen teks. Oke, di sini ada pertama ada elemen teks dulu. Pengertiannya yaitu teks adalah elemen multimedia paling dasar. Teks terdiri atas gabungan kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu pesan atau informasi. Kenapa kami katakan di sini sebagai elemen teks ini merupakan elemen paling dasar? Karena jika kita ingin menyampaikan informasi melalui multimedia, informasi tersebut yang paling pertama itu harus ada teks. Karena tanpa teks akan menjadi ambigu informasi yang disampaikan dari media tersebut. Karena itu teks ini multimedia paling dasar karena fungsi teks di sini yaitu ingin menjelaskan atau menjadi pelengkap tentang informasi yang akan kita sampaikan. Orang-orang akan lebih mudah memahami saat dia melihat ada teks di bawahnya. Lalu di sini ada gambar, yang kedua elemen gambar. Elemen gambar adalah image 2 dimensi yang dapat dimanipulasi oleh komputer, misalnya berupa foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Saya akan mencoba menjelaskan di sini. Biasanya kalau kita ambil saja multimedia paling sederhana yaitu PowerPoint. Kalau misalnya PowerPoint itu hanya kita ingin menyampaikan informasi. Misalnya di dalam matematika saya ingin menyampaikan informasi atau materi mengenai lingkaran. Saya hanya bikin PowerPoint yang hanya terdiri dari teks saja. Saya cuma menjelaskan lingkaran adalah ini, ciri-cirinya ini. Itu akan terasa sangat membosankan. Apalagi saat kita materinya ingin menyampaikan ke anak SD atau pelajar-pelajar yang masih muda, itu akan sangat membosankan. Karena itu kita dapat memanipulasi pembelajaran kita dengan menggabungkan elemen multimedia lainnya yaitu gambar. Saat kita di multimedia itu kita bikin nih ada gambar lingkaran, warna-warna, itu akan lebih menarik. Jadi dia itu dapat berupa foto, grafik, ilustrasi, dan itu bisa dipercantik oleh komputer. Seperti itu. Yang ketiga ada suara. PowerPoint itu kita ambil multimedia, saya akan fokus ke PowerPoint-nya. Biasanya pakai suara itu sebagai misalnya sudah ada teks, sudah ada gambarnya, lalu ada suaranya juga. Ada suara misalnya bisa efek suara dari PowerPoint atau suara sebagai pengiring dari materi yang ingin dijelaskan. Seperti itu. Lalu ada animasi. Animasi adalah rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu. Animasi bisa berisi ilusi gerak suatu proses yang disertai teks penjelasan serta narasi. Kalau menurut saya, multimedia akan terasa sangat-sangat menarik jika kita berhasil menggabungkan beberapa animasi.
Karena sepengalaman saya pun jika mendengarkan teman-teman saya yang menyampaikan materi, jika hanya plong teks dengan gambar itu akan terasa sangat membosankan jika siang hari. Namun saat ada animasi bergerak, ada animasi yang mendukung materi tersebut, maka fokus saya akan lebih terfokus ke materi yang disampaikan. Jadi kalau saya yang maksudnya sudah mahasiswa aja akan lebih tertarik terhadap materi yang ada animasi, saya yakin kalau untuk tingkat SD ataupun pelajar yang masih di bawahnya itu akan sangat lebih tertarik untuk memperhatikan materi itu jika multimedia yang kita buat itu disertai dengan animasi. Karena animasi itu dapat sebagai penarik perhatian audiens yang sedang mendengarkan. Tapi harus teman-teman ingat juga bahwa animasi yang kita ikut sertakan dalam materi yang ingin kita sampaikan itu tidak boleh melenceng atau keluar dari materi yang ingin kita sampaikan. Misalnya seperti ini, saya ingin menyampaikan materi tentang lingkaran seperti di awalnya. Saya ingin menyampaikan materi tentang lingkaran, namun animasi yang saya masukkan itu tuh tidak nyambung dengan materi. Misalnya bisa saja saya ngambil animasi tentang misalnya malah kayak gambar organ tubuh, itu kan sangat melenceng. Yang satu matematika, yang satu biologi. Itu tidak mendukung materi yang ingin kita jelaskan. Itu malah membuat ambigu teman-teman atau audiens yang ingin kita sampaikan. Mereka akan berpikir sebenarnya penyaji ini ingin fokus kemana, apa ke matematika atau ke biologi. Itu akan membuat fokus mereka terbagi-bagi, tidak fokus ke materi awalnya. Jadi saran saya, animasi sangat baik jika teman-teman bisa menggabungkan di multimedia pembelajaran yang akan teman-teman sampaikan. Tapi ingat, animasi tidak boleh melenceng atau keluar sangat jauh dari materi awal yang ingin kita sampaikan. Saya akan lanjut ke elemen multimedia selanjutnya, yaitu video. Teman-teman dapat lihat video di sini. Video merupakan rekaman kejadian atau peristiwa atau proses yang berisi urutan gambar bergerak disertai suara. Maksudnya di sini seperti apa? Saya akan mengambil contoh masih tentang lingkaran. Saya sudah bikin animasi lingkaran. Lalu saya bilang ke murid saya bilang gini, mungkin anak-anak akan sulit untuk memahami materi yang ibu sampaikan. Gini deh, biar anak-anak semuanya pada ngerti, ibu ada video nih, ibu mau liatin kalian gimana sih itu lingkaran, gimana sih bentuk lingkaran asli itu yang sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Terus saya setel video nih, video ada gambar jam, gambar roda, dan segala macam yang berbentuk lingkaran. Jadi anak-anak itu akan lebih oh, jadi lingkaran itu yang seperti itu aslinya. Maksudnya kalau cuma animasi itu kan kadang tidak bentuk nyata. Jadi saya setel video yang ada gambar nih, jam, terus nanti ada suara. Ini adalah jam bentuknya adalah lingkaran. Kenapa disebut lingkaran? Karena dia mempunyai ciri ini, seperti itu. Jadi kan kalau misalnya cuma slide itu sangat lumayan boring ya kan. Jadi kalau ada video ya normal kayak anak-anak pada umumnya lebih suka kayak nonton film, nonton apa. Jadi kita manfaatkan kesukaan mereka untuk dijadikan alat bantu kita dalam mentransfer ilmu dengan cara video. Kita buat video yang sangat menarik yang dapat mendukung materi yang ingin kita sampaikan. Lalu baik, yang tadi itu sudah sampai di elemen video, berarti sudah selesai saya menjelaskan bagian elemen multimedia. Jadi kesimpulan dari materi yang ingin kami sampaikan adalah dalam pembelajaran apapun itu akan terasa sangat lebih mudah jika kita dapat menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan menggunakan multimedia. Karena itu saran kami dari kelompok bagi semua teman-teman sebagai calon guru sebaiknya memahami tentang multimedia. Dan sebuah multimedia tidak akan jadi pembuatannya jika kita tidak memahami elemen-elemen atau bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam multimedia. Di antara 5 elemen ini tidak ada yang bisa saya bilang ini paling penting, ini yang tidak penting. Saya tidak bisa bilang gitu karena yang namanya elemen mereka itu saling menguatkan. Jika suatu multimedia hanya terdiri dari teks saja tanpa ada gambar atau suara, itu sangat membosankan. Namun bayangkan jika multimedia itu hanya terdiri dari animasi saja, itu akan membuat peserta menjadi ambigu. Apa ini kok tiba-tiba ada animasi video tapi nggak ada materi berupa teks seperti itu? Karena itu kita harus pandai-pandai membuat multimedia dengan menggabungkan kelima elemen ini. Dan ingat,
apapun elemen yang teman-teman masukkan, mau itu video, animasi, suara, itu harus mendukung dari materi awal yang ingin dijelaskan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.